Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita jam 1.48, mau jam 2 hari Rabu untuk 22 Januari. Kita mari analisa kembali. Ya, sangat amat sesuai. Salam cuan untuk para teman-teman yang sudah mengikuti trading plan kita. Yang dimana gue udah bilang kalau misalnya dia tembus dan dia akan terbang melanjut, dan gue ada open posisi di 2720 dan salam cuan. Oke. Dan kemarin juga gue udah bilang gue udah open sell di 2709 dan dia menyentuh 2704. Ya, semuanya kita cuan karena stop loss gue di 2714 tidak menyentuh, kemudian dia menyentuh di 2704. Kita close posisi lalu gue menunggu sampai 2720, akhirnya dia tembus ya di pagi hari tadi. Lalu dia terbang naik ke atas, dia turun lagi sedikit tapi tidak menyentuh stop loss kita dan langsung terbang lagi. And salam cuan. Ya, lalu saat ini kemana arahnya? Berarti selnya sudah berhenti karena ini strong bullish, langsung dia terbang naik spike ke atas. Apa yang terjadi? Jujur gua belum melihat newsnya apa yang sebenarnya terjadi, tapi kita percaya kalau misalnya kemarin itu atau tadi pagi adalah mereka market sedang mencari ya, ini mau naik ataupun turun. Yang pasti tidak mungkin sideways, gue udah tahu ya. Jadi antara dia terbang ke atas atau dia turun ke bawah, karena ini habis pelantikan presiden, jadi akan ada satu arah antara naik ataupun turun. Tapi memang gue nggak tahu dia bakal naik atau turun. Dan ternyata dia naik, maka gue udah bilang follow the trend. Dia biasanya gue counter the trend, kali ini gue follow the trend. Lalu besok seperti apa untuk di hari Rabu tanggal 22. Sementara kita sudah mencapai titik selanjutnya, maka saat ini kita bisa cek di harian dulu. Kenapa? Karena ini sudah jebol dan siap-siap menuju new ATH ya. Jadi ini akan kita hapus dulu semua garisnya. Kita akan reset lagi dari awal. Kita akan cari lagi titik-titik selanjutnya karena ini sudah tidak valid lagi, karena ini sudah tidak mungkin ke bawah lagi. Jadi ini udah persiapan untuk menuju new ATH di 2789 atau 2790. Mari kita tarik lagi Fibonacci dari awal sampai nanti di akhirnya sini. Oke. Lalu ini adalah Fibonacci yang jangka panjang ya. Karena memang ini jauh pakai banget. Mari kita tandai dulu. Ini adalah hijau untuk pagi hari seperti biasa, dan kuning adalah untuk sore hari, dan malam adalah untuk news atau yang besar kemungkinannya bisa dicapai untuk tahap selanjutnya. Tapi kecil kemungkinan untuk dia masih bisa menjangkau paling bawahnya, istilahnya 2648. Jadi udah kecil kemungkinan 2600 sudah bye-bye. Ya. Sudah siap-siap untuk terbang selanjutnya, dan dia masih bisa turun ke 2700, masih memungkinkan untuk dia melanjutkan ke new ATH. Tapi ini juga udah jebol. Kemudian tahap selanjutnya, maka kita lihat dari candlestick 4 jam. Kan seperti apa candlestick 4 jam? Ini ada garis yang bisa kita tandai. Kita kasih garis putih. Lalu di sini juga ada garis putih yang bisa kita tandai untuk terminal selanjutnya. Oke. Ini adalah terminal-terminalnya yang kemungkinan besok kita akan cari. Wah, sangat amat bullish ini ya, strong banget ya bullishnya ya. Benar-benar terbang melesat, maka kita tidak cari sell terlebih dahulu. Di 4 jam kuat banget, langsung spike terbang ke atas. Memang di 1 jamnya juga ya, bullish banget. Fibonacci-nya kegeser. Fibonacci-nya di 2740. Itu penahannya. Ya. Tergantung dia penutupannya berada di mana. Apakah dia di atas Fibonacci 2740, maka ini masih akan lanjutkan terus penaikan. Kalau ada penutupan di atas 2740, maka kita bisa cicil open buy lagi di 2740 atau di 2720 untuk tahapan selanjutnya. Ya, kalau misalnya pengen cicil buy. Sembari kita belum tahu ya news besok hari ada apa saja. Namun bisa dilihat ini masih kuat naik ke atas, maka kita akan cari buy cicil di 2720 kalau memang masih turun lagi. Tapi kemungkinan itu kecil ya, dan jangan lupa di close posisinya ya. Untuk cuan hari ini. Lalu di esok hari mari kita lihat hasil news ya kemarin atau hari ini. Gua
tidak mantengin news, hanya mantengin chart. Dan ya, CPI hijau, sisanya setengah-setengah ya. Ini karena apa? Karena ini 0,4 ke 0,7 cukup jauh. Ini sedangkan 2,4 2,5 memang merah, tapi beda angkanya tipis ya. Jadi bullish strong naik ke atas, dan mungkin ada global ya, tambah lagi. Dan pemilihan Presiden Donald Trump jelas membuat gold akan naik ke atas, seperti yang udah gue bilang juga sebelumnya, karena tahun 2010-an sebelumnya pada saat Donald Trump dilantik pun gold naik cukup drastis ya. Dan saat ini pun Donald Trump kembali menjadi presiden, maka gold akan strong bullish lagi, kemungkinan ke 3000 sangat mudah gitu ya, karena memang kita mengikuti dari sejarah yang sudah pernah terjadi. Lalu mari kita lihat lagi di sini chartnya besok hari di jam 4.45 nanti ada CPI dari NZD, dan ini cukup akan bergerak ya, hati-hati akan ada gocekan sedikit, atau memang CPI-nya membantu untuk gold bullish terus lanjut naik ke atas. Lalu pagi hari tidak ada, pagi hari ada cenderungan sideways sampai sore hari, dan sampai malam hari bahkan ada kecenderungan sideways. Tapi melihat dari candlestick-nya kita, maka sideways saja ya. Bullish tapi masih bullish sideways. Kemungkinan ini garisnya masih bisa kita tarik perpanjang. Lalu penahan selanjutnya ada di 2758. Oke, kalau begitu kita bisa cicil sell. Ini di luar dari jam 4.45 ya nanti ya. Di atasnya bentar, mari kita lihat di 4 jam. Jauh banget langsung ya dari 2758. Adakah penahan selanjutnya? Tidak ada, belum ada sejarahnya lagi. 2758 jebol bakal langsung naik terbang ke atas lagi ya. Tapi sepertinya akan bermain dulu. Bisa lah kita cari sell tipis kalau yang mau di 2758. Kemungkinan di pagi hari ya, ini analisa pribadi ya. Di pagi hari kemungkinan dia akan bermain sell di area sini. Oke. 2758. Oke. Nah, kegedean yang gue ngambil ininya. Oke, habis ke reset soalnya ya. Nah, candlestick-nya sudah kembali normal. Oke. Nah, kembali kita akan lihat di pagi hari. Kalau dia menyentuh 2758 kemungkinan gua akan open sell. Kemudian kalau dia turun ke 2720 kemungkinan gua akan cari buy lagi. Ya, sembari kita menunggu, karena besok menurut gua akan kecenderungannya sideways, namun sideways bullish. Jadi kemungkinan tidak akan menyentuh garis biru ini. Maka kalau misalnya dia menyentuh garis biru apalagi sampai 2720, gua bakal buy kuat ya. Akan langsung buy, karena ini kalau dilihat masih ada, ini masih bisa cicil. Ini tuh kuat banget, ini terlalu strong ini naiknya, terlalu tinggi. Tidak ada penahan sama sekali, tidak ada supportnya sama sekali. Begitu juga sebaliknya ya. Ini kalau tiba-tiba jeblos, ternyata bandar yang memainkan, ini jeblosnya nih jebol langsung nih, bisa ke 2703 juga. Masih menjadi support area selanjutnya 2720, 2703. Lalu di atasnya hanya 2758 jebol langsung 2790, karena ini kuat. Ini loss banget nih. 2758 kalau jebol tuh dalam arti tembus, bukan tembus doang tapi tembus tutup candle ya di 1 jam ya, bukan cuma tembus. Jangan maksudnya bisa jadi dia tembus habis itu dia banting ke bawah gitu. Tapi besar kemungkinan besok adalah sideways. Jadi ada besar kemungkinan gua akan coba cari sell sambil menunggu dia berada kena garis di biru lagi, baru kita siap-siap cari buy lagi. Oke. Segitu saja karena ya akhirnya. Tapi nunggu data CPI dulu ya, data CPI di pagi hari. Ya, ini NZD. Ini akan nunjukin bakal kemana arah gold kurang lebih seharian gitu loh. Kalau misalnya hasilnya hijau misalnya, maka
sideways tapi sideways bullish gitu. Sideways bullish ya sideways tapi masih berada di naik ke atas kasarnya gitu. Tapi kalau misalnya dia merah maka sideways bearish ya. Atau kecenderungannya adalah sideways berada di area antara 2720 sampai 2740 tergantung penutupan atau perpindahan candle di pagi harinya ada di mana. Di jam 4 pagi nanti. Di jam 4 pagi nanti akan lihat perpindahan candlenya ada di 2740 di atas atau di bawah. Kalau di bawah maka dia akan bermain di area sini, kalau di atas dia akan bermain di area sini. Kemungkinan untuk menjebol 2758 kecil, sangat kecil kemungkinannya, makanya gue akan cukup kuat strong untuk sell di 2758 karena untuk menjebol area ini dia perlu news gitu ya. Tapi untuk menjebol support juga sulit ya, karena saat ini candle sedang strong bullish, jadi tidak mungkin dia menjebol di 2720. Juga kecil kemungkinan 2758 karena tidak ada news. Kalaupun bisa jebol sepertinya hanya akan naik ke atas, bermain di area atas, kemudian dia akan turun lagi. Paham ya? Maksudnya bisa jadi dia tembus terus dia penutupan candle lalu dia berada di area 2760 atau 2770, bermain di area sini, tapi penutupan di hari esok berada di bawah 2758. Oke. Seperti itu dulu analisa harian kita kali ini. Salam cuan.